Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kembali kita berjumpa ya dengan Mas Agung Belarak yang tentu saja ya, ini untuk yang kesekian kali ya dalam upaya mengungkap tentang rangkaian sejarah perjalanan Parel Prayoga. Eh, kita akan mendatangi tempat-tempat yang bersejarah itu ketika Parel masih sedang meniti karir ya, eh, yaitu yang tempat saat ini dulu pernah digunakan oleh Parel juga untuk waktu mengcover lagu ya, Iya, mengcover lagu. eh, dan ini berada di daerah Rayut ya, di persis di kaki bukit Gunung apa Bukit Rayut maksudnya ya, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Oke, kita akan bincang-bincang dengan Mas Agung Belarak. Mas Agung, saya melihat dari dokumen yang saya terima, tempat ini dulu pernah dijadikan apa pengcoveran lagu ya, iya, pengcoveran lagu ya. Itu waktu itu yang memetik gitarnya siapa, Mas Agung? itu teman saya. Oh, Bukan tim saya, cuma teman saya pengen ngiringin Farel. Ya, monggo silakan. Saya mm. yang di belakang kamera saya. Oh, maksudnya yang ambil gambar nyouting Mas Iya, Agung. saya sendiri. Mm. Berarti temennya Mas Agung itu yang bukan dari tim Belarak Cover tapi punya keinginan untuk Mengiringi mengiringi si Farel. Farel gitu. Apa yang menjadi alasan ketika bilang ke Mas Agung kok begitu ngototnya ingin mengiringi Farel Ya itu? itu kan pengen kok unik anak ini, kok eh, suaranya khas banget, bukan kayak cengkoknya kan Farel kan buat sendiri gitu loh. Terus Mm. pengen, Gong, kalau bikin video saya ingin mengiringi Farel, ya monggo silakan. Namanya Mm. kan saling belajar toh, cuma alat sederhana, cuma gitar Cuma itu. gitar akustik Iya, aja ya. Artinya memang temannya Mas Agung itu orang dari mana itu? orang tetangga desa. Tetangga desa Iya, di mana? di itu Gambor. Oh, Gambor. Iya, Gambor berarti utaranya Parijatah ya, iya, Parijatah Kulon itu iya. ya. Eh, Nanti pemirsa bisa akan saya putarkan juga lah biar tahu ya. Iya, Ternyata tim Belarak Cover itu di luarnya teman-teman juga tertarik dengan Parel ya, iya, karena keunikan vokal dan iya. cengkok yang dimiliki oleh Parel. Dan Farel. tempat ini tempat bersejarah. Iya, Ini tempat mudah ini. Parel mudah-mudahan mengingat ya Iya, kalau pernah ada di sini. Itu waktu itu jam berapa itu? itu malam itu jam sekitaran jam setengah 8. Setengah 8 Iya, malam. oh lebih jam setengah 9 nih. Oh, Parel berarti di rumahnya Mas Agung mulai jam berapa waktu itu? Mulai sore. Mulai sore Iya, di rumahnya Mas di Agung. rumah. Terus Eh, kan hujan mau keluar di genteng, maksudnya kayak di pelengsengan dulu, cari-cari Seperti suasana baru. RTH gitu ya. Terus hujan, terus ya di Jam sini berapa pulangnya akhirnya? itu jam 12 lewat itu. 12 lewat, Iya, tengah malam ya. iya, Yang antarkan Mas Agung dengan siapa? teman saya Sinyo itu. Oh, Sinyo itu, si Iya, Fikri itu Fikri ya. itu Oke. teman Mas saya. Mas Agung, saya ini tertarik ya. Iya, Aneh aja ya. Kenapa begitu dekatnya Mas Agung dulu dengan Farel tiba-tiba terputus begitu saja, hilang kontak, dan apalagi ketemu nggak pernah sama sekali ya. iya. Sebenarnya terakhir pertemuan Mas Agung itu kapan sih sebenarnya pertemuan Pas terakhir itu? ketemuan terakhir itu pas ada acara di Parijatah sini, ada konser amal itu. Oh, Seramal. Oh, Nah, iya iya ya iya. itu terakhir ketemu Di ya Gus itu. Miftah kalau nggak salah itu ya. Gus Gus siapa ya? Gus Maki ya, Ya, ya. Gus Maki ya. Gus Maki. Ya, Oke. Kalau saya melihat itu pernah di tayangan apa dokumen yang saya terima itu kan mengungkap menggunakan kaos Belarak Koper ya. Itu oh. kapan saya ingat Mas Agung itu? Oh, pas kaos itu, Hmm. pas Farel pegang Maka Blarakop. kaos Belarak Oh, Koper itu kapan itu itu? 19 Agustus. Nah, artinya udah pulang dari Jogja ya? Ya, Udah pulang dari Jogja. pulang dari istana. Oh, pulang dari Iya, istana. pulang dari istana. Terus seminggu lagi saya kan pulang dari istana kan saya ke sana. Ya Hmm. cuma
apa lihat Farel lah gitu. Terus 1 minggu kemudian saya ke sana, itu pun nggak ada kontak sama nganu ya, saya tiba-tiba inisiatif ke ya, sana. terus sama ngasih kaos itu. Namanya dulu kan Farel itu kan tim saya yang vokal, buat vokal dulu ada keinginan buat kaos sendiri ya, itu tim semua itu punya kaos Blarak. Oke, ini ada anggapan dari netizen seolah-olah si Farel itu mengindos, sebagai indos Oh, untuk Blarak cover. iya. Sebenarnya itu seperti apa sih? Apakah memang si Farel ini sebagai indos untuk kaos Blarak cover atau bagaimana itu? Bukan endorse, bukan. Itu kan cuma bangga lah. Keinginan dulu kan saya sama Farel, besok kalau gajian yang kedua Rel kan sedikit, dulu kan viewernya berapa. Keinginan ada niatan bikin kaos sendiri gitu loh. Terus ya pas udah bikin kaos, saya kasih ke Farel, itu bukan endorse, bukan. Begitu. Itu ngasih ke Farel sendiri. Artinya dalam hal ini, dalam Blarak cover itu satu kesatuan tim, selain tim bagian dokumentasi Ya. untuk nyoting, bagian pengiring gitar dan yang lainnya, termasuk Farelnya itu anggota dari Blarak cover waktu itu ya. Waktu itu kan semua harus punya itu loh kaos Blarak cover. Berapa nyetak waktu itu seingat Mas Agung? Dulu cuma 6. 6 itu berarti 5 anggota Blarak cover, Iya. 1 vokal Farel gitu Farel, ya. Iya. Artinya ini murni bahwa sebagai apa, bagian daripada anggota ya. Bukan endorse, itu bukan. Oh gitu ya. Itu kan namanya ya saya ngasih ke Farel ini kan Sebagai anggota ya. sebagai anggota, bukan promosi, bukan. Ya itu kan meski saya ke sana itu ya saya nggak ngasih langsung ketemu langsung ke sana, saya nggak kontak Farel, nggak. Cuma ingin main ke sana. Oke. Di luar video itu, ketika menyerahkan kaos Blarak cover ke Farel, apa tanggapan dan ucapan Farel kepada Mas Agung dan tim? Tanggapan kan kebesaran ya, kan itu kan paling kecil sendiri, saya bikin khusus Farel kan kecil gitu loh. Terus wah udah jadi Mas, oh udah Rel, ini semua udah punya, tinggal sampean aja yang belum, ya saya kasih ke Farel. Terus ayo Mas dikenalkan banyak orang, biar siapa tahu banyak yang minat. Terus itu Farel ya udah Rel, dibikin video kayak promosi gitu, bukan promosi itu, bukan apa ya, terakhir ketemu ya saya ya pokok di pas acara seminggu setelah itu ya. Seminggu setelah. Artinya Farel ketika kaosnya udah jadi, ya, itu berinisiatif minta divideokan gitu ya. Biar semua tahu kalau udah jadi gitu loh. Dan kali aja ada banyak pesan bisa untuk teman-teman tim begitu ya. Farel bilang gitu sendiri. Oh gitu. Nah masalahnya pemirsa, selaku netizen ini banyak menganggap dikira ini promosi Blarak cover. Enggak, gitu promosi ya. Enggak. Oke. Itu kan kesempatan ketemu. Iya. Terus Mas Agung pernah bilang katanya lost kontak. Iya. Itu sempat kembali memperbarui hubungan dengan cara saling bertukar nomor telepon apa enggak itu? Enggak, soalnya kan katanya ayahnya nomornya Farel ganti ya abang, saya kan bilang gitu. Iya ganti, itu nomornya Farel cuma yang nge-save itu cuma timnya Safari, timnya manajemennya gitu. Oh saya nggak berani minta dah kalau gitu dah. Terus berarti artinya Mas Agung waktu itu nggak dikasih juga ya? Enggak. Terus dulu cuma Farel itu bilang nggak, HP-nya ganti gitu aja, ganti. Ya setahu saya kan kesana kan ya sama minta itu loh, minta sosial medianya Farel yaitu. Terus ayahnya bilang gitu, ya udah nggak apa-apa dah. Bentar, Mas Agung, sebelumnya kan hubungan begitu baik ya, begitu baik antara Farel dengan Mas Agung, dengan keluarganya juga, dari keluarganya para orang tua ya, terutama Pak Joko ya selaku bapaknya itu. Nah ketika sepulang istana ini, kenapa ucapan seperti Pak Joko itu seperti itu, bahwa nomor itu khusus tim manajemen? Itu artinya apakah memang tidak berniat untuk memberikan nomor kontak ke Mas Agung untuk melanjutkan komunikasi atau bagaimana itu? Mungkin nggak berani juga ayahnya ngasih gitu loh.
kan. Farel kan udah di naungan manajemen gitu loh. Ya saya kan terus Farel kayak gimana ya, pas saya foto pas saya itu Farel bilang gini, Mas sampean kirim videonya, tapi saya nggak punya kontaknya sampean. Terus aku inget kata-katanya ayahnya itu, terus ya pakai Instagram aja Darel. Terus Instagram Farel kan udah ke blog-blog itu, udah bikin banyak itu, ya udah sampai sekarang nggak punya. Artinya memang waktu itu dibatasi ya untuk nomor itu memang hanya untuk manajemen, tidak untuk Mas Agung. Walaupun itu apa namanya sebelumnya udah terjalin begitu baik ya. Baik banget saya Loh, anggap sebentar, saudara. ketika pertemuan Mas Agung menyerahkan kaos Belara Cover itu, Ya. Mas Agung udah ngerti nggak kalau Farel itu sudah ada kontrak manajemen dengan pihak lain? Sudah. Sudah. Saya kan menyadari bahwa Farel sampai sempat suruh ngirim videonya itu, terus nggak punya kontaknya. Gitu. Dibatasi memang ya. Nggak punya kontak. Itu tahunya itu setelah Mas Agung pernah bilang sebulan setelah apa namanya ada teken kontrak ya. Nah, dan dengernya waktu itu katanya keselentingan kemudian tanya ke Farel gitu ya. Seperti itu ya. Saya tanya sendiri sama Farel. HP-nya ganti gitu. Oke Mas Agung. Itu kan setelah ketemuan masih ada pertemuan lagi berikutnya ya. Untuk yang terakhir katanya Mas Agung. Ketika ada pengajian penggalangan apa amal itu ya, amal di itu. Kalau nggak salah di lapangan Parijata Kulon ya, dekat Balai Desa bersama Gus Maki ketua PCNU ya. Waktu ketemu terakhir itu sempat ada komunikasi lagi nggak? Nggak ada, cuma ketemu aja. Saya cuma ngobrol sama ayahnya aja. Oh gitu. Sama Farel cuma diam aja, diam nggak ada, kayak nggak ada apa. Gak reaksi apa-apa. Nggak ada. Cuma lihat aja, nggak sempet ngobrol aja, nggak sempet. Farel nyapa kak mungkin halo Mas Agung gitu. Sama saya malah tanya, mana Farel bang? Itu di dalam mobil. Oh, jadi ketemu Mas Agung, dia menghindar atau bagaimana Farel itu? Atau sengaja menyembunyikan diri? Ya sembunyi emang bener banyak kerumunan kan, fan-fannya Farel. Gitu. Cuma saya terus buka mobil itu, di patwal itu loh, di polisi itu, ya cuma bareng siapa Farel? Habis kemana? Habis konser di anu Mas, cuma gitu. Ya cuma ketemu aja, enggak itu aja, enggak terasa dekat lagi ya, enggak. Begitu. Saya ya apa tahu diri lah, Farel kalau keluar ini banyak apa kerumunan gitu loh, banyak fan itu. Banyak. Mungkin ada pas walaupun tuh enggak sempat apa namanya berbincang-bincang langsung, mungkin Mas Agung mendapatkan pesan enggak dari Farel melewat ayahnya atau siapa, ada enggak seperti itu? Enggak ada ya, enggak ada. Cuma diam aja ya, saya tahu posisinya Farel, tahu. Oke, berarti aja menyadari posisi Farel menghadapi banyak orang ya. Oke, apalagi yang ingin disampaikan Mas Agung soal itu? Mungkin soal itu ya udah nggak apa-apa lah ya, jangan anggap itu para fan-nya Farel fanatik itu. Bukan saya ini mengungkit ya, saya ngomong ini cuma meluruskan aja yang sekarang ini lagi kayak merangkul kayak apa. Saya kan tahu semua gitu loh. Saya ngomong ini ada buktinya, semua ada buktinya. Masih ada videonya juga ya. Jejak digital itu nggak mungkin pernah hilang gitu. Sebentar, Belara Cover ya. Waktu itu usaha Mas Agung bersama tim Belara Cover kan, selain lewat latihan-latihan ya kan, di beberapa tempat sesuai yang dimaui oleh si Farel, kan termasuk mengenalkan Farel kepada publik melalui tayangan-tayangan di YouTube ya. Pertanyaannya begini, apakah memang video dibuat di channel Belara Cover itu tujuannya untuk membantu lebih cepat mengenalkan Farel kepada masyarakat atau bagaimana Mas Agung? Iya, ya itu juga biar lebih dikenal banyak orang gitu loh. Dulu susah banget, Susahnya gimana? Ya dulu kalau ada apa ya saya ajukan Farel kayak di kafe kayak dikenalkan lah. Dulu kan adanya cuma saya mempromosiin Farel ini cuma ada YouTube, TikTok sama Instagram, itu cuma paling ya yang lihat cuma yang area sini aja dah. Masyarakat luar nggak ada yang ngerti. Susah dulu, susah. Perjalanannya itu susah. Termasuk mengenalkan setiap ada orang punya gawe itu ya. Satu persatu. Dulu kan sempat
bilang gini saya ke Farel, Rel, kalau kafe-kafe kan banyak yang minta melalui saya, terus jangan hiraukan apa, jangan apa jangan cari uang dulu gitu loh, cari apa biar dikenal banyak kenal orang, masyarakat lah itu. Ntar kalau apa udah dikenal banyak orang, uang itu cari sendiri malahan, Rel. Terus Farel kan ada cita-cita apa ingin membahkan orang tua, terus ingin bikin rumah. Alhamdulillah sekarang udah tercapai. Alhamdulillah ya, artinya Mas Agung turut bersyukur juga turut bersyukur. Setelah mengangkat derajatnya keluarga ya. Oke, pemirsa, jadi langkah-langkah Mas Agung waktu itu untuk mengangkat Farel selain latihan di berbagai tempat, termasuk mengenalkan di berbagai orang punya gawe ya, hajatan, di sosmed itu sosmed, terus orang apa di tempat lain, termasuk di YouTube ya, di YouTube itu dalam upaya untuk rangkaian mengenalkan si Farel ini. Ya. Nah, tempat ini salah satu saksi bisu di mana Farel pernah belajar juga untuk latihan vokal di sini diiringi temannya Mas Agung waktu itu. Nanti Anda juga akan menikmati lagu yang dimaksud supaya Anda memahami bahwa ini rangkaian sejarah Farel berjuang di masa-masa sulit bersama Mas Agung, bukan mengungkit-ungkit maksudnya itu ya. Ini bersama tim Belara Cover tentunya. Mungkin ada lagi Mas Agung yang disampaikan? Sudah, oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini para penggemarnya Farel Prayoga menjadikan ini sebagai kelengkapan tentang perjalanannya si Farel. Apalagi tadi disebutkan alhamdulillah Farel udah bisa mengangkat derajatnya keluarga, bisa membangun rumah, bahkan informasinya juga beli rumah itu. Alhamdulillah. Beli rumah baru. Sampean itu Farel. Harganya kalau nggak salah selentingan, tak benar atau tidak, kurang lebih 400 jutaan itu kalau nggak salah itu nilainya itu. Mungkin, ya. Ini patut kita syukuri dan kita bangga sebagai orang Banyuwangi, termasuk Mas Agung yang pernah dulu membantu mengemas Farel. Yang sekarang ini kan tinggal menikmati orang-orang di sekitarnya itu ya. Waktu berjuang di mana mereka kan nggak ada kan. Nggak ada. Saya itu loh cuma aputan saya yang baru ngover itu saya tagi semua, itu artis Banyuwangi saya tagi semua. Untuk dikenalkan ya. Mas Wandra aja sampai komen, enak suaranya itu. Masih belum tahu itu Mas Wandra. Siapa Farel? Padahal pernah belajar di sana 3 kali pertemuan ya vokal itu. Farel sendiri yang ngomong itu kan. Nah, itu menurut pengakuan si Farel karena biaya waktu itu nggak ada kan untuk latihan vokal. Minim dulu, biayanya minim. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan positif bagi kita semua, dijadikan rangkaian sebagai apa namanya, sebagai bagian daripada sejarah. Dan kami dari tim LSAP Banyuwangi mohon maaf dulu untuk teman-teman mungkin low responnya. Saya udah bilang Mas Agung pada tim apa bagian admin, jika memang perlu untuk direspon yang memang benar-benar itu objektif apa komentarnya silakan direspon. Kalau enggak ya monggo terserah, itu semua saya serahkan bagian admin. Kalau saya kurang begitu paham soal digitalisasi, soal IT ya mohon dimaklumi lah karena saya pribadi ini masih lugu dan polos kan begitu kan, jadi nggak paham soal hal-hal itu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agung ya, sukses selalu. Amin.